Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala fi kitabihil karim, ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita pahami bahwa setiap diri ini adalah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah atau wakilnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, wa id qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka ayat yang saat ini kita bahas tentang kapan manusia ini memulai menjadikan dirinya itu sebagai khalifah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah firmankan kepada Nabi Adam, wahai Adam, ya Adam, kun anta wa zaujukal jannah. Jadikan dirimu dan pasanganmu itu sebagai penghuni surga. Makna dari ayat ini bahwa pertama kali manusia ini mulai menjadikan dirinya ini sebagai wakilnya Allah untuk memimpin atau menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadikan dunia ini sebagai lahan supaya manusia ini berada dalam jalurnya Allah Subhanahu wa taala, dimulai sejak nikah, sejak mempunyai seorang pasangan. Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Jadi sejak manusia ini nikah, setelah nikah maka pihak lelaki atau laki-laki ini mempunyai kewajiban menjadikan istrinya dan seluruh keluarganya ini menjadi ahli surga. Kun anta wa zaujukal jannah. Jadikan dirimu dan pasanganmu dan istrimu ini sebagai
ahli surga. Wa kula minha rohodan haitsu syi'tuma. Wa kula minha, dan makanlah daripadanya, wa kula minha rohodan. Rohodan ini dengan leluasa, terserah kamu makan segala sesuatu, yang penting ada, yang penting ada syariat yang membenarkan. Rohodan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Pohon ini maksudnya sajaratul kaun. Ibnu Arabi menyatakan sajaratul kaun ini adalah setiap sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan menjadikan menjadikan tanaman yang sehingga menjadikan setiap tanaman itu akan tumbuh. Ketika makanan tadi ini makanannya halal, halalan, thayyiban, baik, maka tumbuh pula kebaikan di dalam kita hidup. Kita hidup akan menjadi baik asbab makanan. Wala taqraba hadhihi syajarata, dan jangan sekali-kali kamu mendekati makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Makanya setiap diri kita ini harus paham terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bab makanan. Sebab makanan itu akan menjadikan manusia ini terhalang dari keberkahan. Ketika makanan yang haram masuk ke dalam tubuh manusia, ketika makanan yang haram masuk ke dalam diri manusia, yang pertama adalah dia akan tertutup hatinya, kemudian akan mudah sekali melaksanakan apa yang dibisikkan oleh kemaksiatan tadi ini. Maka setiap diri di dalam diri manusia ini, setiap diri harus sadar, harus punya ilmu bagaimana tentang hidup. Sebab apabila tidak, fatakuna minadh dhalimin, kita akan menjadi orang-orang yang zalim. Kita akan menjadi orang-orang yang zalim. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa darah dan daging yang tumbuh dari makanan haram, maka layaklah neraka itu menjadi tempat kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai masalah yang seharusnya kita pahami, yang pertama masalah makanan, untuk menjadikan diri setiap kita, menjadikan diri kita ini wakil daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala ini adalah Al-Quddus, Maha Suci. Maka setiap hamba ini harus senantiasa suci. Dan awal kesucian ini adalah ketika kita ini memakan makanan yang suci pula. Kemudian setelah makanan yang suci, makanan yang dimakan jasad kita ini suci, maka
kita harus mengetahui ada makanan yang dimakan oleh telinga kita. Makanan yang dimakan oleh telinga kita ini, segala sesuatu yang menyenangkan itu adalah makanan nafsu. Jangan sampai kita ini mengumbar apa yang kita senangi, kita dengarkan. Kemudian apa yang ada di dalam, yang dari mata kita. Kemudian apa yang ada dalam akal kita, dalam pikiran kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini adalah alat untuk menjadikan setiap diri ini bisa kenal terhadap Allah, bisa dekat dengan Allah, dan tidak ada yang bisa dekat dengan Allah kecuali mereka ini mampu mendiamkan dirinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga ini tanda-tanda orang yang masuk surga setelah kematian adalah mendiami surga di dalam dunia. Baunya surga di dalam dunia adalah baiti jannati. Surgaku, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang memperbaiki diri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan paham bahwa jangan sampai diri kita ini jangan sampai diri kita ini makan, yang penting ada makanan, kita tidak peduli dari sumbernya apa. Kemudian yang kita dengar ini riba, bergunjing, ngobrol sana sini seenaknya. Kenapa harus kita batasi? Harus kita pahami bahwa ad-dunya sijratul mu'minin. Dunia ini adalah sijro, adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita mampu memenjarakan diri kita, memenjarakan nafsu kita, niscaya kita pasti akan berada di surga. Surga itu sebagaimana apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka ketika kita nih dimulai dari makanan yang baik, halalan thayyiban, maka rumah tangga kita ini pasti akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fiikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.